Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel YouTube aku dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah join di channel YouTube aku sejak lama. Seperti judulnya, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara masuk ke technical setting dari manage multiple units of measure. So, without further ado, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Nah, kalian masuk ke menu, terus ke pengaturan atau ke setting. Di sini aku pakai Odoo 14, jadi kalau misalnya ada perbedaan interface itu nggak masalah. Nah, kemudian ke paling bawah, kalian harus aktif di developer mode dulu. Gitu. Tapi tadi kan ada dua ya, aktif developer modenya. Kalian pilih yang paling bawah. Aku tadi salah pencet, jadi aku bakal ngubah dulu dan aku aktifin yang paling bawah. Nah, di bawah ini udah aku aktifin developer modenya. Kalau udah, kita masuk ke setting lagi, ke pengaturan, terus ke user and company. Dan kalian ke user, terus kalian buat nih, atau kalian mau edit itu nggak masalah. Misalkan aku mau edit Ajeng 2, kemudian kita sunting dan ke paling bawah di sini manage multiple unit of measure, jadi kelola dari manage multiple unit of measure. Karena di sini masih berbahasa Indonesia, jadi biar gampangnya kita ubah dulu ke bahasa Inggris. Caranya kalian masuk ke menu setting atau ke pengaturan, dan di situ pasti ada pilihan untuk bahasa dan kalian pilih manage language dan kalian ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena kebanyakan itu Odoo pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kalian mau pakai bahasa Indonesia itu juga nggak masalah. US. Nah, di sini aku udah ngubah berbahasanya itu jadi bahasa Inggris. Kemudian kita masuk lagi ke menu pengguna tadi, ke Ajeng 2. Terus kalian edit, dan kalian ke bawah ini, kalian cari manage multiple unit of measure, nih di kanan. Terus kalian checklist. Kalau udah, kalian save. Dan kalian pengen lihat nih perubahan itu kayak apa, kalian ke menu inventory. Nah, kemudian kalian ke konfigurasi, dan di sini ada setting. Di sini set konfigurasinya itu cuma sampai produk. Kita akan lihat apakah ada perubahan atau enggak. Kalian ke menu settingnya dari inventory dulu, kemudian di bawah ini ada produk dan kalian checklist variannya. Nah, variannya ini udah ada unit of measure. Kalau udah, kalian save. Dan kalian ke menu inventory lagi, masih di menu inventory. Dan kalian masuk lagi ke konfigurasi, dan bisa dilihat di sini sudah ada tampilan unit of measure. Yang tadinya dari setting sampai produk ini, sekarang udah ada tambahannya unit of measure. Nah,
kita pengen nyoba nih unit of measure-nya. Kita ke unit of measure. Nah, di sini ada days, dozen, hours, L, dan lain sebagainya. Ini adalah satuan-satuan yang digunakan dalam produk gitu. Kalau misalkan kalian pengen ngebuat satuan yang baru, kalian bisa tulis aja, misalkan di sini quintal. Terus kategorinya dia itu adalah unit, bukan unit tapi weight, kan dia berat gitu. Terus kalian save. Nah, di sini error atau nggak bisa karena kategori dari beratnya itu hanya satu referensi dari unit of measure gitu. Kalau mau, kalian bisa ngubah misalkan ke unit. Misalkan ajang misalkan. Ini masih error juga. Jadi kita nggak bisa nambahin yang baru. Oh, bukan nggak bisa nambahin yang baru, tapi tipenya ini misalkan bigger than unit gitu. Karena kalau misalkan reference unit of measure itu berarti udah ada patokannya di unit of measure gitu. Jadi misalkan di sini kuintal dan di sini berat. Coba kita lihat. Nah, ini udah bisa ya, kuintal. Kemudian kita masuk lagi ke menu inventory. Kita lihat. Ke menu produk. Kita pengen misalkan ini ada ball. Kita pengen modifikasi nih ballnya ini. Nah, sekarang dia udah ada unit of measure-nya gitu. Kan kalau sebelumnya karena kita belum mencek-list unit of measure, ini tampilan ini nggak bakal keluar. Gitu. Kita pengen nyoba misalkan 100.000. Deh. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk ke menu purchase, misalnya kita pengen beli nih. Kita create. Zur interior ini juga add produknya tadi ball. Nah, ini unit of measure-nya units, atau kalau mau dirubah dozens juga bisa. Ini adalah lusinan, kita belinya lusinan. Unit of price-nya bisa kita ubah misalkan jadi 100.000. Dan sini kita save dan melakukan transaksi seperti biasa kayak gitu sampai ini benar-benar dibeli gitu. Nah, tapi yang aku pengen highlight atau yang aku pengen tonjolkan di sini adalah measure of unit, maksudnya manage multiple unit of measure gitu. Jadi gimana cara menampilkan yang tadinya sebelumnya nggak ada multiple unit of measure, sekarang udah bisa ada gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video tutorial dari aku. Aku cuma pengen ngasih tahu kalian kalau sampai berhasil manage multiple unit of measure itu seperti apa. Kalau misalkan kalian punya
kendala yang lain dalam hal tersebut, kalian bisa komen di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next time, bye-bye.